Halo Selonjoran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan film bertema zombie dengan judul April Apocalypse yang rilis di tahun 2013 nih sob. Film ini mengisahkan tentang anak muda laki-laki yang melakukan perjalanan dan harus menghadapi banyak zombie hanya demi untuk bertemu cintanya. Bucin super. Untuk nama-nama pemerannya ada di deskripsi ya sob. Terus gimana inti ceritanya, kita langsung aja lah ya. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal, seorang laki-laki bernama Arti terlihat senang ketika berlari secara slow motion bersama gadis impiannya yaitu April. Menurut Arti, adegan ini akan sangat indah jika bukan karena dikejar zombie. Cerita kembali ke beberapa tahun yang lalu. Sewaktu masih kecil, April dan keluarganya menjadi tetangga baru Arti. Dari situlah mereka saling mengenal dan semakin lama selalu bersama. Kemana-mana bareng, ngapa-ngapain bareng, main bareng, mandi, nggak tahu ya kalau mandi. Pokoknya kebersamaan mereka berlanjut sampai dewasa dan mereka sama-sama baper. Tapi anehnya nggak jadian woi. Cerita berlanjut saat mereka sudah dewasa. Di suatu malam, April dan Arti akan menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh teman sekolah mereka. Dalam perjalanan, Arti seperti sedang cemburu karena di pesta nanti rencananya April mau ngedate sama cowok bernama Brady. Derita hubungan tanpa status pak. Sesampainya di tempat acara, Arti nggak mau masuk bareng April karena mungkin saja Arti nggak pengen sakit hati. Tapi setelah April gak kelihatan, giliran Arti yang masuk sendirian. Dan di dalam Arti bertemu dengan temannya yang bernama Stevenson. Bersama Stevenson itulah Arti menikmati pesta sambil sebatang dulu lah ya kan. I needed to medicate. Selesai menikmati pesta, Arti bertemu dengan April yang keluar rumah sambil menangis karena habis bertengkar dengan Brady. Di situ April baru sadar kalau ternyata Brady adalah fucek boy buang SWAT. Arti pun mengerti maksud April yang kemudian Arti menghibur April sehingga membuat April kembali tersenyum. Kemudian Arti menanyakan di mana jaket April, yang ternyata jaket April dibawa oleh Brady. April mengatakan bahwa jaket itu tidak penting dan melarang Arti untuk mengambilnya. Namun Arti tetap bersikeras ingin merebut kembali jaket April. Ngerti aja lah April. Sesampainya di dalam, dengan gagah berani Arti memaksa Brady untuk mengembalikan jaket April. Tetapi bukannya mendapatkan jaket, Arti malah dibogem sama Brady. Pada akhirnya April harus mengkompres wajah Arti yang bengkak. Kan jadinya malah ngerepotin. Tetapi April merasa senang karena Arti sangat peduli padanya. Di situ April mempersilahkan Arti untuk menciumnya jika Arti mau. Tetapi Arti menolak dan berkata bahwa dia peduli dengan April bukan untuk mendapatkan sebuah ciuman. Munafik! Namun ternyata bukan itu maksud April. April meminta Arti untuk menciumnya karena besok pagi April akan pindah bersama keluarganya. Mendengar itu membuat Arti terkejut dan kenapa dia baru tahu sekarang. Ternyata selama ini April belum siap untuk memberitahukannya kepada Arti. Memikirkan kepergian April membuat Arti bersedih. Dan di saat itulah April kembali meminta Arti untuk menciumnya. Kali ini Arti tidak menolak, tetapi ayah April keburu keluar dan menyuruh April masuk ke rumah. April pun tidak bisa membantah ayahnya dan akan segera masuk. Namun sebelum itu April mengatakan bahwa dia mencintai Arti. Setelah mengatakan itu, April pun masuk ke dalam rumah dan Arti pun harus pulang. Nyesal kau kan? Dari tadi suruh cium gak mau. Cerita berlanjut ke beberapa tahun kemudian. Setelah lama berpisah dengan April, Arti terus mengurung diri di rumahnya sambil melakukan siaran radio buatan sendiri. Dia gak peduli ada yang mau dengar atau enggak, yang penting terus siaran. Setelah selesai bersiaran, Arti melihat foto rumah baru April yang sudah lama dikirimkan oleh April. Di balik foto itu terdapat tulisan April yang memberitahukan bahwa rumah itu seperti penjara yang artinya April selalu dikurung di dalam rumah. April berharap jika suatu saat nanti Arti akan datang untuk menyelamatkannya. Di malam harinya Arti makan bersama keluarganya yang beranggotakan ayah, ibu, kakek, dan adik laki-laki. Sambil menikmati hidangan, sang ayah mengatakan bahwa Arti akan dibawa ke psikiater. Hal itu terpaksa dilakukan karena sang ayah dan sang ibu mengkhawatirkan keadaan Arti yang selama ini tinggal di basement selama 3 tahun. Keesokan harinya Arti benar-benar bertemu dengan seorang psikiater yaitu Dr. Laili. Di situ obrolan mereka berlangsung singkat. Dari konsultasi itu diketahui bahwa Arti tidak mempunyai trauma yang mendalam, melainkan patah hatinya yang mendalam. Lembek.
Sebelum konsultasi berakhir, Dr. Lily memberikan obat percobaan bernama Zibinol. Obat itu untuk menenangkan diri tapi efek sampingnya kayak ngefly gitu katanya. Karena masih percobaan, obat itu tidak dijual bebas dan hanya Dr. Lily yang punya. Setelah berkonsultasi dengan Dr. Lily, besoknya Arti memutuskan untuk pergi dari rumah dan ingin menemui April. Awalnya sang ayah dan sang ibu sangat melarang Arti, tetapi Arti bersikeras ingin tetap pergi dengan mengatakan bahwa dia ingin hidup mandiri. Pada akhirnya sang ayah dan sang ibu tidak bisa lagi melarang Arti, yang kemudian Arti pun pergi dengan membawa mobil kakeknya. Dalam perjalanan Arti mengkonsumsi 2 pil Zibinol dan membuatnya semakin percaya diri. Arti terus menambah kecepatan sambil sebat dulu. Namun tidak lama kemudian Arti dikejutkan dengan zombie di tengah jalan, sehingga membuat Arti ingin menghindarinya tetapi mobil justru menabrak pembatas jalan. Saat Arti kembali sadar, dia tidak memperhatikan siaran radio. Siaran itu memberitahukan bahwa dalam beberapa jam yang lalu, jutaan orang telah terinfeksi sebuah virus dan berubah menjadi zombie. Di situ Arti keluar mobil begitu saja karena mobilnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Ketika sedang berjalan, Arti diikuti satu zombie tetapi Arti belum mengetahui bahwa itu adalah zombie. Namun semakin lama zombie itu ingin menyerang Arti sehingga membuat Arti ketakutan. Seketika Arti mengambil batu dan memukulkannya ke kepala zombie itu berkali-kali hingga akhirnya zombie itu tumbang. Beberapa saat kemudian Arti telah kembali ke rumahnya. Alah. Namun Arti merasa aneh karena biasanya rumah itu ramai tetapi kok sekarang jadi sunyi. Dengan berhati-hati Arti mengambil tongkat bisbol dan mulai masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dapur, terlihat 2 zombie yang sedang makan orang. Kemudian zombie itu melihat Arti dan ingin menyerang Arti, tetapi Arti berhasil melumpuhkan kedua zombie itu. Setelah mengalahkan 2 zombie itu, Arti menyadari bahwa zombie-zombie itu bukanlah keluarganya. Kemudian Arti ingin mengambil makanan tetapi salah satu zombie terbangun dan menggigit tangan Arti. Dengan sekuat tenaga Arti melepaskan gigitan yang kemudian membunuh zombie itu menggunakan pisau. Setelah itu Arti segera menyiramkan alkohol ke bekas gigitan lalu membalutnya. Selesainya membalut tangan, Arti keluar rumah dan melihat kakeknya yang duduk di kursi namun sudah meninggal. Terlihat bekas tembakan di kepala sang kakek sehingga dia tidak berubah menjadi zombie. Melihat kondisi sang kakek membuat Arti sangat sedih. Namun dia sadar bahwa kesedihannya tidak boleh berlangsung lama. Pada akhirnya Arti memutuskan untuk memulai kembali perjalanannya. Tetapi sebelum itu, Arti menyiapkan segala sesuatu yang akan dia gunakan untuk menghadapi zombie nantinya. Setelah selesai bersiap, Arti berangkat dengan memakai mobil ayahnya yang terlihat garang, oi. Tapi baru jalan berapa meter bensinnya habis. Jalan kaki lagi. Arti terus berjalan kaki melewati hutan dan juga sungai. Di tengah perjalanannya, Arti bertemu zombie wanita bekas teman sekolahnya dulu. Tanpa basa-basi Arti langsung membunuh zombie itu menggunakan linggis. Setelah itu Arti melanjutkan perjalanan dan hampir terkena serangan zombie yang terrantai di pohon. Arti tidak membunuh zombie itu melainkan Arti penasaran dengan tenda yang terpasang di situ. Di saat itu juga seorang pria muncul dan menodongkan senjata ke Arti. Tetapi Arti menjelaskan bahwa dia bukanlah orang jahat. Pada akhirnya orang itu pun mempercayai Arti, yang kemudian seorang wanita keluar dari tenda dan memperkenalkan diri ke Arti. Wanita itu bernama Regan dan dia adalah anak dari pria tadi. Dari situlah mereka bertiga mulai saling berbincang. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa zombie yang terrantai di pohon itu adalah adik laki-laki Regan. Alasan ayah Regan tidak membunuhnya karena dia berharap ada obat yang bisa menyembuhkan anaknya. Di malam harinya ketika mereka beristirahat, tidak disangka zombie adik Regan memutuskan tangannya sendiri sehingga terlepas dari rantai dan menyerang ayah Regan. Akibat gak tega menembak, jadinya ayah Regan tergigit zombie anaknya. Selagi sempat ayah Regan menembak kepalanya sendiri agar tidak menjadi zombie, sedangkan zombie adik Regan segera dibunuh oleh Arti. Pada akhirnya hanya Arti dan Regan yang masih hidup dan mereka pun melakukan perjalanan bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka menemukan kendaraan sekaligus membunuh pemiliknya yang telah berubah menjadi zombie.
Setelah membunuh zombie, mereka pun berangkat menggunakan kendaraan itu, dan selama perjalanan Arti dapat rezeki ditempeli Regan. Keesokan harinya, Arti dan Regan telah sampai di sebuah gereja. Di dalam gereja itu terlihat beberapa orang yang belum terkontaminasi virus. Sesaat kemudian, muncul seorang pria berpakaian pendeta menyambut kedatangan Arti dan Regan. Di situ Arti bertanya kenapa pintunya tidak dikunci, dan pendeta itu menjawab bahwa zombie tidak akan masuk gereja. Tetapi Arti tidak mempercayai hal itu, yang kemudian pendeta mengajak Arti dan Regan keluar gereja. Sesampainya di luar baru diketahui ternyata pria itu adalah pendeta palsu. Kemudian pendeta palsu itu mengajak Arti dan Regan memasuki sebuah ruangan, yang di dalamnya sudah ada sekelompok orang pemburu zombie. Dari sinilah terungkap bahwa pendeta palsu adalah pemimpin dari kelompok itu. Kelompok itu sengaja mengumpulkan orang ke dalam gereja untuk dijadikan umpan agar para zombie datang. Dengan cara itulah mereka bisa membunuh banyak zombie dengan cepat. Selesai pembahasan, seorang anggota menghampiri Arti yang ternyata adalah Stevenson. Entah gimana ceritanya Stevenson bergabung dengan kelompok itu, yang jelas sekarang Arti dan Stevenson telah bertemu kembali. Sesaat kemudian mereka pun memulai aksi mereka, yaitu membasmi zombie yang masuk ke dalam gereja. Setelah itu mereka berencana untuk berpisah, yang dimana ketua kelompok akan melakukan perjalanan bersama Arti, Regan, dan Stevenson, sedangkan sisanya akan melakukan perjalanan ke arah yang berbeda. Namun sebelum perjalanan berlanjut, Stevenson mengajak Arti ke suatu tempat untuk berbicara empat mata. Di tempat itu tidak disangka Stevenson menodongkan senjata ke Arti, karena Stevenson melihat gigitan di tangan Arti dan mengira bahwa Arti akan berubah menjadi zombie. Tetapi Arti menunjukkan obat Zibinol dan menjelaskan bahwa entah kenapa dia tidak berubah menjadi zombie selama dia mengkonsumsi obat itu. Arti sendiri pun tidak yakin 100%, namun dia berpikir jika obat Zibinol telah memperlambat infeksi virus di tubuhnya. Mendengar itu membuat Stevenson lengah, yang kemudian Arti merebut pistol Stevenson dan membalikan keadaan. Tetapi Arti tidak ingin menembak Stevenson, melainkan Arti hanya ingin Stevenson mempercayainya dan meminta Stevenson untuk merahasiakan obat Zibinol. Pada akhirnya Stevenson mempercayai Arti dan akan merahasiakan tentang obat itu, yang kemudian mereka pun kembali akur. Di malam harinya, tim Arti memasuki restoran untuk mencari makanan. Di dalam restoran itu ada beberapa zombie yang masih hidup, namun mereka berhasil membunuh zombie-zombie itu dengan mudah. Setelah membunuh para zombie, mereka beristirahat sejenak sambil memakan hidangan yang ada. Kemudian Regan mengajak Arti untuk berdansa. Namun sesaat kemudian Arti merasakan sesuatu yang tidak beres dan meminta semuanya untuk segera pergi. Tetapi tidak disangka para zombie tiba-tiba muncul dan menyerang Regan. Para zombie lainnya juga muncul dari arah belakang dan telah menggigit pendeta palsu. Dengan panik Stevenson memaksa Arti untuk keluar restoran karena Regan dan pendeta palsu sudah tidak bisa diselamatkan. Aduh, sayangnya Regan. Pada akhirnya hanya Arti dan Stevenson yang selamat dan mereka segera pergi dari restoran itu. Let's go then. Keesokan harinya Arti dan Stevenson beristirahat di pinggir sungai. Di situ mereka saling menceritakan kehidupan mereka masing-masing sebelum adanya zombie, yang dimana dulunya mereka sama-sama menjalani kehidupan yang suram. Setelah bercerita, Stevenson pergi untuk membuang air kecil. Sesaat kemudian, Arti mendengar suara zombie dan segera menghampirinya. Lalu Arti membunuh zombie itu dengan cara memanahnya. Setelah itu tidak disangka zombie Brady muncul dan justru membuat Arti senang, karena sekaranglah kesempatan buat Arti untuk membalaskan dendam waktu itu. Arti pun berhasil melumpuhkan zombie Brady dengan mudah, yang kemudian Arti merebut kembali jaket April. Di saat itu juga Stevenson datang dan segera mengajak Arti pergi. Sambil melaju, Stevenson sempat melumpuhkan zombie dan pada akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan, mereka dicegat oleh seorang wanita yang sudah berlumuran darah. Wanita itu masih berbicara selayaknya manusia, namun tangannya sudah tercakar zombie. Ketika Arti dan Stevenson berunding akan membunuhnya atau tidak, wanita itu telah menjadi zombie lalu tiba-tiba menyerang dan menggigit Stevenson. Dengan kesal, Stevenson memukuli zombie wanita itu hingga tewas. Setelah membunuh zombie, Stevenson memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebelum dia berubah menjadi zombie, dan dia meminta Arti untuk menembak kepalanya.
Di situ Arti berusaha mencegah keinginan Stevenson, tetapi Stevenson tetap bersikeras karena dia benar-benar tidak ingin menjadi zombie. Dengan sedih Arti pun menuruti permintaan Stevenson dan segera menembak kepala Stevenson. Tidak lama kemudian Arti telah sampai di rumah April. Dengan segera Arti memasuki rumah April sambil membunuh zombie. Pada akhirnya Arti menemukan April yang sedang bersembunyi di dalam kamar. Tit. Setelah itu Arti segera membawa April pergi dan melarikan diri dari para zombie. Nah, disinilah cerita waktu di awal banget tadi sob. Namun ternyata mereka berhasil lolos dari kejaran zombie dan saat ini mereka beristirahat di suatu tempat. Di tempat itulah Arti memberitahu April tentang bekas gigitan di tangannya. Arti juga memberitahukan tentang obat Zibinol yang ternyata sekarang hanya tersisa 1 pil. Setelah membahas itu mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah camp pengungsian. Di tengah perjalanan Arti memberikan jaket April dan memberitahukan bahwa Brady telah menjadi zombie. April pun terkejut melihat jaketnya lagi, tetapi dia memutuskan untuk membakar jaket itu. Setelah membakar jaket, mereka melanjutkan perjalanan dan telah sampai di camp pengungsian. Di dalam camp itu terlihat banyak orang yang belum terinfeksi virus. Saat memasuki camp, Arti memberikan pil Zibinol terakhir kepada April dan meminta April menemui Dr. Riley suatu saat nanti untuk memberitahukan kepada Dr. Riley bahwa mungkin saja obat Zibinol itu bisa menjadi solusi. Namun sebelum April menjawab, tidak disangka muncul adik laki-laki Arti yang ternyata sudah lebih dulu berada di camp itu. Ayah dan ibu Arti pun juga berada di situ dan pada akhirnya mereka pun saling berpelukan. Di malam harinya, mereka merayakan kebersamaan mereka sekaligus mengenang sang kakek. Namun tidak lama kemudian terdengar suara gedoran gerbang yang dimana penjaga mengira bahwa itu adalah manusia. Tetapi saat gerbang dibuka, segerombolan zombie menyerang penjaga dan berhasil masuk ke dalam camp. Keadaan di dalam camp pun menjadi tidak terkendali. Untuk sesaat Arti sempat melawan, tetapi semua keluarganya telah menjadi santapan zombie. Kemudian Arti ingin menolong April namun justru dia yang tergigit oleh zombie. Setelah tergigit Arti pun akan berubah menjadi zombie karena dia sudah tidak mengkonsumsi obat Zibinol. Melihat itu membuat April sedih dan teringat masa lalu, namun mau tidak mau dia harus membunuh Arti. Di akhir cerita, hanya April sendirian yang selamat dari kamp pengungsian. Dan dialah yang akan menggantikan Arti untuk melakukan perjalanan mencari Dr. Riley. Ending macam apa ini? Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul April Apocalypse yang rilis di tahun 2013. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!